Uh, Selamat siang adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Tuhan baik, Ibu. Alhamdulillah. Minggu ini minggu ke-13 ya. Masih sebenarnya materinya yang sama ya, terkait dengan mikroorganisme yang digunakan pada teknologi pengolahan pakan. Oke, mungkin sebelum nanti pemaparan tugasnya, Ibu bawakan materi dulu sekitar 5-10 menit, kemudian kita langsung adik-adik mempersiapkan ya terkait dengan presentasi tugasnya ya. Jadi ada 2 kelompok ya kalau nggak salah. Nanti dipersiapkan nanti siapa yang jadi moderatornya, terus yang kedua siapa yang mempresentasikan, bisa yang mempresentasikan bisa sendiri atau bisa berapa orang boleh, terus nanti ada sesi tanya jawab ya. Jadi nanti bagi yang kelompok yang lain yang masih belum jelas boleh ditanyakan ya terkait tugas yang dipaparkan oleh temannya. Oke, Ibu izin share screen dulu. Untuk minggu ini kita akan membahas terkait dengan mikroba atau mikroorganisme yang umumnya digunakan dalam pengolahan pakan. Minggu kemarin kita sudah membahas terkait dengan morfologi atau mikroba yang digunakan untuk jenis kapan ya. Untuk minggu ini kita akan membahas terkait tentang mikroba tentang kemir ya, atau biasa umum disebut sebagai gas. Yang kemir yang ini ya, yang warna biru ini adalah salah satu jenis golongan dari kemir atau gas. Oke, untuk garis besar terkait materi minggu ini kita akan membahas terkait morfologi kemir, pola reproduksinya bagaimana, terus persyaratan atau terkait dengan kondisi fisiologi yang bisa kami tumbuh ya, optimal tumbuh, terus terkait dengan berapa jenis mikroba kemir yang umumnya digunakan dalam pengolahan pakan ya. Oke, jadi sebenarnya cendawan yang umum digunakan adalah kapan dengan kemir ya. Jadi untuk minggu ini kita akan membahas tentang kemir. Jadi kemir itu sebenarnya termasuk dalam cendawan, tetapi sangat jauh berbeda terkait dengan jenis kapang ya. Terus secara reproduksi dia merupakan secara vegetatif terjadi dengan cara pertunasan. Jadi kalau mau dilihat jenis kemir atau yesnya, dia kayak kalau yang kapang kan dia spora ya, tetapi kalau kemir dia mengalami reproduksi secara vegetatif ya. Jadi nanti kita lihat ya. Terus dengan cara pertunasan ya, kalau mau dilihat di sini. Oke, yang ini yang terlihat ya. Jadi reproduksinya, jadi dia membentuk tunas. Nanti kalau udah bisa, dia akan melepaskan diri dengan ini. Jadi ini adalah salah satu cara reproduksi dari kemir ya. Jadi adanya blended ini, dan nanti dia akan memisahkan diri. Oke. Terus kemir berkembang biak dengan spora disebut kemir sejati, sedangkan kemir yang tidak membentuk spora yang berkembang biak dengan pertunasan, pembelahan atau kombinasi pertunasan dan pembelahan disebut kemir palsu. Jadi sebenarnya tidak semua kemir itu dia berkembang biak dengan spora. Jadi berbeda halnya dengan kapan. Jadi kapan sebenarnya dia berkembang biak secara spora ya, apakah dia spora seksual maupun spora aseksual. Sedangkan kalau kemir
dia ada yang berkembang biak dengan spora dan ada pun juga berkembang biak dengan pertunasan ya. Terus dasar penggunaan kemir adanya askospora, cara pembentukan spora, penampakan sel vegetatif, cara reproduksi aseksualnya, produksi miseliumnya, dan pseudomycelium atau tanpa miselium ya. Jadi nanti secara makro ya, secara makro itu papan dengan kamir sangat jauh berbeda ya. Jadi kalau penampakan secara makroskopik, kalau yang kapang itu dia seperti ada terbentuk kapas ya, jadi kayak seperti kapas dan itu adalah bentuk sporanya ya terlihat dan ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna hitam ya. Sedangkan kalau kemir atau yes terkait dengan Saccharomyces ya, salah satu jenis yes, itu dia seperti secara makroskopiknya seperti bakteri asam laktat ya. Jadi modelnya seperti bakteri asam laktat ya yang ditemukan di dalam media. Oke, untuk morfologi sel kamir mempunyai ukuran yang bervariasi dengan panjang sampai 5 mm hingga 20 sampai 50 mm ya. Bentuknya juga bermacam-macam, ya ada bulat, oval, silinder, segitiga melengkung dan tetapi kalau untuk Saccharomyces dia berbentuk oval ya. Oke, terus secara sitologi kemir memiliki komponen ekstraseluler berlendir yang disebut kapsul. Kapsul berfungsi untuk menutupi bagian luar dinding sel ya. Terus dinding sel kamir yang paling banyak diteliti adalah dinding sel Saccharomyces cerevisiae. Jadi sebenarnya untuk teknologi penggunaan kemir ya untuk teknologi pakan bukan hanya di teknologi pakan ya, tetapi untuk pangan juga biasa umumnya menggunakan kemir ya, seperti dalam pengolahan susu fermentasi, adik-adik bisa apa sih itu apa sih namanya itu yang susu fermentasi selain yogurt, yes, kefir. Ya, kefir selain menggunakan bakteri asam laktat, dia juga ada kefir grain-nya itu ada terdapat yes-nya ya, jadi Saccharomyces cerevisiae. Jadi bau dari susu fermentasi itu dia seperti bau tape ya. Jadi Saccharomyces cerevisiae ini juga umum digunakan untuk produk-produk fermentasi untuk pangan ya, misalkan dalam pembuatan susu fermentasi, terus seperti kefir ya. Terus yang kedua pembuatan yang produk fermentasi yang lain itu kayak pembuatan tape ya, tape. Jadi dia memiliki ciri khas tersendiri ya. Dengan adanya penambahan Saccharomyces ini yang menghasilkan alkohol ya. Tetapi dari level alkohol itu kurang untuk kefir sendiri itu kurang lebih kandungan alkoholnya kurang lebih 1% ya. Jadi tidak menyebabkan mabuk. Tetapi kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak mungkin akan berefek juga ya. Oke, untuk secara reproduksi kamir bisa melalui reproduksinya pada umumnya secara pertunasan, pembelahan, dan sporulasi ya, secara aksesual dan seksual ya. Terus untuk reproduksi dengan pertunasan dengan pembentukan spora seksual dinamakan reproduksi vegetatif, sedangkan pembentukan spora seksual disebut reproduksi seksual ya. Jadi sama halnya dengan kapang ya. Jadi proses reproduksinya juga ada dua ya, jadi ada vegetatif dan secara seksual. Untuk kondisi yang bisa hidup untuk kemir tersendiri, dia dapat tumbuh dengan kadar air yang cukup, terus kemir juga dia dapat tumbuh dengan kadar gula dan garam yang tinggi ya. Jadi makanya biasa dalam pembuatan susu fermentasi atau ini biasa ditambahkan gula ya sebagai makanan bagi kemir juga ya. Terus kisaran suhu pertumbuhannya rata-rata dia
bisa tumbuh dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Jadi rata-rata mikroorganisme itu biasanya tumbuh pada suhu kamar ya, suhu optimalnya. Terus dia juga dapat tumbuh pada pH 4 sampai 4,5 ya. Dan terus dia bisa tumbuh dengan kondisi aerob ya. Aerob artinya dia membutuhkan oksigen ya. Dan berdasarkan sifat metabolismenya dia bersifat fermentatif dan bersifat oksidatif ya. Dan umumnya kemir ini juga selain digunakan dalam pengolahan pakan juga digunakan dalam industri pangan ya. Oke. Itu sedikit ya terkait dengan kemir. Jadi ada dari sini kita bisa membedakan ya, walaupun sama-sama cendawan, tetapi dia memiliki karakteristik atau secara fenotip ataukah secara makroskop dan secara mikroskop itu berbeda ya antara kapan dengan kemir ya. Mulai dari morfologinya, mulai dari reproduksinya, mulai dari kondisi fisiologi dari mikroba tersebut. Dan umumnya ya untuk kemir tersendiri selain digunakan atau dimanfaatkan dalam pengolahan pakan, juga biasa umumnya dimanfaatkan dalam pengolahan pangan. Ya. Jadi ada beberapa produk fermentasi yang umumnya digunakan dalam pengolahan pangan ya. Dan salah satu jenis kemir atau yeast yang umum digunakan yaitu adalah jenis Saccharomyces cerevisiae. Ya. Jadi nanti untuk tugas individunya nanti adik-adik membahas terkait dengan Saccharomyces cerevisiae ini ya. Untuk tugas individunya nanti Ibu akan sematkan di e-learning. Ya. Oke, untuk materi Ibu terkait dengan kemir ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke sesi yang kedua. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, yang mau saya stop dulu ya.